Lalu bagaimana yang harus saya lakukan untuk menanggapi ibu saya, Ustadz? Saya merasa saya anak yang selalu membuat kesalahan. Nasihati ibu lebih sulit daripada nasihati anak. Maka posisi itu nanti lain kali. Itulah namanya hikmah. Hikmah itu adalah bijak. Kalau saat itu langsung dikonter ya malah jadi pertengkaran. Sekarang kita bisa mendidik anak waktu SMP, tapi SMA kan jadi beda. SMA yang tahun ini dengan tahun yang akan datang kan beda. Maka belajar untuk menjadi orang tua itu sampai mati. Oke, pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana hukum bagi orang tua yang selalu menggunakan kekerasan dalam memarahi anak ketika salah, sampai anak tersebut takut dan tidak mau dekat dengan orang tuanya? Jelas dia melanggar surat Al-Imran tadi. Terus hukumannya apa? Hukumannya man lam yarham la yurham. Ulangi. Man lam yarham la yurham. Sudah berkali-kali ini orang tuanya ngajari itu di semua anak-anaknya itu. 3 anaknya suruh menghafalkan. Ulang saya lagi. Malam yarham la yurham. Itu sudah dihafalkan di taklim keluarga tiap hari. Siapa yang tidak bisa berkasih sayang, maka dia tidak disayangi. Tidak kasih sayang malai irhamu mangfil adi yarhamkum mangfis sama. Kalau kita bisa menebarkan kasih sayang yang di bumi, penduduk langit, Allah, malaikat itu akan sayang kepada kita. Satu, dia lepas dari rahmat Allah. Maka orang yang tidak berlaku baik kepada anak didiknya, kepada anak buahnya, ada anak kecilnya. Bahkan kata Nabi, bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasha, Abu Jelek. Itu. Man lam yuwakir kafirona walam yarham sogirona falaisa minna. Samini, orang yang tidak bisa kasih sayang pada yang muda dan hormat pada orang tua, kata Nabi, dia bukan golonganku. Golongan siapa ya? Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasha, Abu yang lain itu. Nah, maka pentingnya kita ada kasih sayang. Jelas itu dosa bagi orang-orang yang berlaku kasar kepada anak didiknya. Dan ini mungkin akibatnya udah dirasakan sendiri ya. Dia udah tahu kalau sampai anaknya takut nggak mau deket sama orang tuanya. Itu. Sudah berlaku baik aja, kadang-kadang anak juga nggak pernah deket. Gitu. Kecuali pas minta uang, itu semuanya. Nah, apalagi itu. Jadi kita memang harus ekstra koreksi diri. Satu sisi, kenapa anak nggak mau dekat orang tua? Mungkin orang tua tidak membuka diri. Atau mungkin salah di dalam kita strategi mendekati anak itu. Sisi lain, anak memang harus diajarkan pentingnya bahwa surga nerakamu, ridhonya Allah, itu pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Itu jadi 2 aspek yang harus disadarkan di situ. Ya. Ini. Pertanyaan kedua nih dari point of view-nya seorang anak ya. Ustadz, saya adalah seorang remaja yang masih labil dan suka berbuat kesalahan. Dan ketika membuat salah, ibu saya selalu menyudutkan saya dengan ucapan, kamu nggak tahu rasanya jadi ibu. Padahal, betul kan? Iya benar. Ya. Tapi kan, oke, bentar ya. Ya. Apalagi itu laki-laki, selamanya nggak akan bisa merasakan jadi ibu gitu ya. Padahal orang tua pernah menjadi anak, tapi anak belum pernah menjadi orang tua. Ya, betul kan? Iya belum benar. Pernah merasakan jadi ibu, benar kan? Aku pernah merasakan jadi anak. Tunggu dulu dong, ini pertanyaan belum selesai. Iya. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan untuk menanggapi ibu saya, Ustadz? Saya merasa saya anak yang selalu membuat kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Karena itu bukti cintanya orang tua kepada anak. Kesalahan ditegur itu seneng loh, daripada sudah salah dibiarkan. Cuman lain kali, kalau memang ada kesempatan, mungkin caranya saja kalau Anda tidak senang, sisi positifnya. Bagaimana anak itu tugasnya adalah mencari sisi positif dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya, ngalah itu lebih baik. Jelas gelas itu yang mecahin adalah kucing. Tapi kita dimarahi terus. Mulas mahal-mahal itu dulu belinya di Cina, di Hong Kong. Kok dipecahin gimana? Maka kita ambil lipat. Wong saya belum mecahin aja udah dimarahin, apalagi saya mecahin. Maka nanti lain kali, jangan saat itu juga. Karena itu nanti nggak efektif. Lain kali kasih tahu, Bu, mohon maaf kemarin yang mecahin itu kucing. Memang saya yang ngejar. Tapi saya kejar, terus lari, kena gelas itu pecah. Jadi bukan saya, tapi kucing. Maka kalau marah kepadaku, kucing. Harusnya seperti itu. Silahkan, tapi sisi positifnya diambil.
Ya. Nah itu supaya kita tetap taat pada orang tua, tidak menyakiti orang tua segala macam. Ya, karena mungkin juga kita juga ada asap ada api, aksi dengan reaksi itu kadang-kadang anak begitu rupa itu karena mungkin biasa bandel. Ya. Kalau orang udah nurut-nurut masa masih bentak-bentak, kan enggak juga itu. Tapi maksudnya nih ya, aku agak Ya. maksudnya gini, kan kalau misalnya setiap kali dibelain, kamu nggak tahu rasanya jadi ibu, tanpa mungkin nggak selalu kan dia si ibunya juga menjelaskan apa kesalahannya apa gimana, jadi mungkin dia juga jadi merasa salah terus karena Ya lain kali kalau aja. di counternya sama itu kan ya emang ya udah nggak ada apa perdebatan lagi gitu, karena ya udah ya emang kamu nggak tahu rasanya jadi ibu, tapi mungkin Makanya dia jadi jangan nggak saat ada itu. solusinya. Karena orang dalam itu tidak siap untuk menerima kebaikan. Karena senioritas itu ada penyakit namanya anania atau penyakit uluan. Penyakit uluan ketinggian. Ya orang tua itu kan lebih sulit dinasihati daripada nasihati anak. Ya. Nasihati ustadz kan lebih sulit daripada nasihati murid. Nasihati dosen lebih sulit daripada nasihati mahasiswa. Nasihati suami lebih sulit daripada nasihati istri. Nasihati ibu lebih sulit daripada nasihati anak. Maka posisi itu nanti lain kali. Itulah namanya hikmah. Hikmah itu adalah bijak. Kalau saat itu langsung di counter ya malah jadi pertengkaran. Nah, dan next saja dengan cara yang baik, dengan tepat yang baik, waktu yang baik. Itu. Pas dia minta tolong, apa lain lagi, kita tolong, Bu, saya beliin, sudah beli, Bu, udah kan beliin lah Bu, cuman mohon maaf, boleh nggak saya sampaikan, Ibu tadi kemarin ngomongnya nggak pas lah. Ya memang saya selamanya nggak bisa merasakan ibu nggak bisa merasakan anak, nggak mungkin saya yang melahirkan ibu, itu semuanya. Tapi sebaiknya gitu, itu dengan cara yang enak, sambil mijitin, jangan sambil marah-marah. Ya. Oke, ya ini ya karena yang bertanya udah remaja ya, jadi insya Allah udah bisa. Iya, dengan cara yang baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendidik anak-anak agar memahami dan menghargai perbedaan serta mempraktikkan nilai-nilai saling menghormati sebagai solusi untuk mengatasi perundungan? Ini pertanyaannya kayak ujian. Iya, ya itu learning by, makanya sekolah jadi orang tua. Itu sayangnya sekarang ini nggak ada sekolah bagi orang tua. Jadi memang pertama harus membangun suasana, kedua memang harus ada ilmu, karena belajar parenting itu sampai mati. Artinya sekarang kita bisa mendidik anak waktu SMP, tapi SMA akan jadi beda. SMA yang tahun ini dengan tahun yang akan datang kan beda. Maka belajar untuk menjadi orang tua itu sampai mati. Sama dengan belajar bersuami istri. Itu nggak ada habisnya. Untuk saling pengertian, oh tapi istri saya itu S2, istri suami saya itu S3. Nggak ada hubungannya. Mau profesor, mau dokter kadang-kadang tidak mengerti tentang kondisi pasangan. Nah, sama dengan bagaimana kita belajar untuk mendidik. Nah, itu memang ya kita ya tadi ada learning by doing tadi. Kita belajar ternyata anak saya kok di treatment ini nggak bisa, pakai treatment yang lain. Itu seperti ya memang sekarang dituntut tidak bisa pola lama dipakai dengan pola sekarang. Dulu ayah ketika diajar guru itu hampir semua guru pernah menempeleng. Gitu. Tapi zamannya itu oke. Sekarang kan jangan nempeleng, jelas ngerokok ditegur aja diketapel. Itu sampai buta matanya. Padahal dia ngerokok ditegur, malah lapor orang tuanya, malah dia bawa ketapel, malah ini kejadian. Artinya memang sudah beda kondisinya. Nah, memang sekarang memang ada dituntut ekstra hikmah, belajar untuk lebih bijak. Dengan alasan Komnas HAM sekarang itu orang berhubungan di luar nikah di pinggir jalan saya nggak boleh ditegur, melanggar HAM. Itu kan hak asasi. Saya senang, dia senang kok gitu. Nah, jadi atas nama HAM, atas nama itu terus ya. Jadi ya memang kita harus belajar terus dengan cara bijak gitu. Ya. Oke, dan mungkin selain belajar kan ada tadi ayah juga sempat bilang ya, ada cara mendidik itu juga dengan mencontoh orang tuanya. Misalnya anak tuh bisa jadi, ini kan yang ditanyakan gimana biar bisa menghargai perbedaan, mempraktikkan nilai saling menghormati, itu kan bisa dibangun dari orang tua juga. Orang tua kan masih ada perbedaan antara pendapat suami, istri, bapak dan ibu itu kadang-kadang ada perbedaan, tapi banyak yang mentolerir. Hal makan sajalah itu ada yang nggak suka pada kambing,
Ada di rumah aja ada yang nggak suka kambing. Terus tapi ada yang suka kambing. Nah gimana? Pas makan kambing supaya pas nggak ketahuan. Atau kita nggak suka fast food. Ya sudah, kita antar mereka makan, kita minum. Gitulah. Itu namanya menghargai perbedaan. Makanya mau pesen makan aja apa yang kira-kira semuanya senang. Itu yang terjadi. Oh kalau menuruti makanan satu orang aja nggak pernah ada yang pas. Gitu. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana pandangan Islam untuk menyikapi orang tua yang melakukan silent treatment kepada anaknya?